traces of your glory. All creation breathes. Only one could stand behind the beauty before me. The further I fall into you, the further I can go. The more I know about you, Lord, the more I wanna know. I've only seen a glimpse. All I've had are moments. It's enough. Oh, it's enough. I can't see it all, but the mystery is holy, and I know there is so much more than this, and I've only seen a glimpse. I've only seen a glimpse. My soul, it understands what my eyes cannot perceive. When I behold your majesty, your presence surrounds me. The further I fall into you, the further I can go. The more I know about you, Lord, the more I wanna know. I've only seen a glimpse. All I've had are moments. It's enough. Oh, it's enough. And I can't see it all, but the mystery is holy, and I know there is so much more than this, and I've only seen a glimpse. I've only seen a glimpse. Show me the depth of your glory. Show me the length of your love. Show me the width of your mercy. Show me. I know there's more to come, and I've only seen a glimpse. All I've had are moments. It's enough. Oh, it's enough. And I can't see it all, but the mystery's unfolding, and I know there is so much more than this, and I've only seen a glimpse. I've only seen a glimpse. Oh, I couldn't love you more, God. I couldn't love you more than I already do. Oh, show me more of you. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya pagi hari ini ada kasih karunia Tuhan yang melimpah buat kita semuanya. Amin. Mari saat pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang antusias, dengan hati yang rindu. Karena kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan, di situ ada kebebasan, di situ ada kemenangan, di situ ada kekuatan yang baru. Dan di mana ada Tuhan, di situ pasti terjadi kemenangan. Amin. Yang percaya mari berikan kemuliaan serai buat Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami sambut Engkau di tempat ini. Haleluya. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sembah kami Tuhan. Oh mari kita memuji Tuhan saudara-saudara. Haleluya.
Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan. Satu nama yang ajaib itu Tuhan. Nama yang memberikan kemenangan buat setiap kami Tuhan. Oh, pagi hari ini kami berharap hanya kepada Engkau Yesus. Kami berharap kepadamu Tuhan di atas segala-galanya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku Tuhan. Oh Yesus, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, ya Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu, jiwa kami tenang Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, hati kami aman bersama-Mu Tuhan. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Oh, mari katakan saudara, katakan kepada Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu, Kaulah tempat perlindungan kami
Yesus, selamaku menyembahmu, selamaku menyembahmu, selamaku menyembahmu. Oh ya Aba, hanya kau yang ku sembah selama hidupku, sampai selamanya aku menyembahmu. Engkaulah pusat Tuhan, Engkaulah pusat penyembahanku, Engkaulah pusat hidupku Tuhan, Engkaulah segalanya. Haleluya Tuhan, Shanala bayalaramu. Haleluya. Oh, haleluya. Shandara bala. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kembali kami beribadah. Hati kami melimpah dengan syukur kepada Engkau. Karena kami dikasihi oleh Engkau. Itu lebih daripada cukup Bapa. Kami boleh mendapat kasih daripadamu. Mendapat anugerah dari Engkau. Bukan karena layak. Tapi semata-mata hanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk cinta-Mu, untuk perbuatan-Mu. Segala yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami. Yang sedang Engkau lakukan. Dan yang akan Engkau lakukan. Bapa, pada siang hari, pada pagi hari ini. Kembali kami ingin diajar dan belajar. Kami ingin mendengarkan nasihat, didikan, teguran. Supaya kami menjadi anak-anak-Mu. Sebagaimana yang Engkau rencanakan dan Engkau kehendaki. Segala puji hormat sembah kami kepadamu. Berfirmanlah kepada kami Bapa. Roh Kudus yang akan menyampaikan dan mewahyukannya kepada kami. Yang akan menguraikannya kepada kami. Apa yang menjadi isi hatimu. Sehingga perkataanmu tidak menjadi rahasia lagi Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti isi hatimu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, shalom saudaraku. Selamat pagi, apa kabar? Saya berharap pagi hari ini saudara semuanya dalam keadaan baik. Saudara tetap antusias mengikuti ibadah. Dan saudara doakan sebentar lagi awal bulan Oktober kita akan mulai ibadah offline. Ya, nanti akan diumumkan lebih lanjut bagaimana tata tertibnya ibadah kembali di gereja. Karena pemerintah mengeluarkan tata tertib saudaraku untuk kita bisa beribadah kembali di gedung gereja. Nah saudaraku, apakah hari ini, saat ini, saudara antusias mendengar firman Tuhan, antusias untuk dinasehati oleh Tuhan, antusias untuk diajar oleh Tuhan, antusias untuk ditegur oleh Tuhan.
Anak yang bijaksana, saudaraku, adalah anak-anak yang seperti itu. Mau diingatkan, mau ditegur, mau dinasehati, mau dibimbing, dan mau diarahkan. Pasti saudara akan menjadi orang yang berhasil. Saudaraku, waktu minggu pertama saya sampaikan, temanya ialah jangan gagal percaya. Hari ini masih tema tentang percaya, saudaraku. Jadilah orang percaya yang Tuhan kehendaki. Ya, jadilah orang percaya yang Tuhan kehendaki. Jangan kita jadi orang percaya seperti yang kita kehendaki. Saudara dan saya pasti tidak akan nyambung dengan Tuhan. Karena Tuhan, saudaraku, tidak mungkin ya melakukan kehendak kita. Karena dia pemimpin, karena dia kepala. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan kenapa enggak nyambung. Coba hari ini saudara sedang beribadah nih, kita semua sedang beribadah ya. Hati kita, keinginan kita saat ini ingin sedang mencari kehendak Tuhan, sedang ingin mendengarkan kehendak Tuhan, atau kita sedang membawa seabrek-abrek. Apa seabrek-abrek itu? Oh, hatinya penuh dengan kehendak diri kita. Penuh dengan hawa nafsu kehendak diri kita. Penuh dengan isi pikirannya itu dengan segala kehendak diri kita. Saudaraku, saya rasa nanti saudara nggak nyambung dengan Tuhan. Nanti dikatakan, gua imani. Gua imani, diimani siapa? Saudara boleh mengimani kalau itu kehendak Tuhan. Tapi kalau itu kehendak saudara, saudara nggak bisa mengimani. Karena iman itu datang dari Tuhan, saudaraku. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita salah, nanti kita kecewa. Ya. Jadi saudara jangan ikut Tuhan supaya Tuhan menjadikan kehendak diri kita. Jangan jadi orang percaya supaya apa saudaraku? Supaya Tuhan memberkati kehendak kita. Wah saudara, seberapa besar sih kehendak diri kita? Saya suka tanya sama orang tua, kenapa kamu nyekolahin anak kamu tinggi-tinggi supaya gampang bekerja? Ya cuma gitu cita-citanya saudaraku. Dia ingin nyekolahin anaknya tinggi-tinggi sampai S2 mungkin sampai S3 dan sampai S-teler mungkin saudara. Hanya untuk apa? Supaya kedudukannya tinggi kalau bekerja. Karena title-nya seabrek-abrek saudaraku. No, tidak seperti itu. Mari kita baca dulu ayatnya saudaraku. Ya, kita baca ayatnya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Ya, yang pertama, kita sebagai orang percaya suka berdoa kan? Nah, isi doa kita coba saudara periksa kalau ada catatan doanya. Apa sih isi doa gua nih? Mungkin penuh hampir 90% isi doanya kehendakku bukan kehendakmu. Padahal Yesus sudah mulai mengajar kepada kita saudaraku di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Salah satu isi doanya yang pertama saudara dikatakan datanglah kerajaanmu. Kebayangin keren gak? Ini doa yang maha besar saudara. Datanglah kerajaanmu, ini doa yang sangat maha besar. Kemudian jadilah kehendakmu. Itu Yesus ngajar kalau kita berdoa, ya mintalah supaya kerajaannya tuh datang sama kita. Kerajaan tuh berbicara kuasa, kerajaan tuh berbicara kemuliaan, kerajaan itu berbicara kebesaran, kerajaan itu bicara kekuatan Tuhan, kerajaan itu berbicara pemerintahan Tuhan.
Saudaraku, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu. Banyak orang yang berdoa kecewa, saudaraku. Karena isi doanya hanya untuk kepentingan dirinya. Dan Tuhan harus melakukan apa yang Dia kehendaki. Harus seperti yang Dia mau. Tuhannya jadi kecil dong, saudara. Kehendak saudara seperti apa sih? Misalkan, Tuhan, tolong ya, saya berkehendak, saya punya kehendak ingin beli sepatu itu misalkan. Sepatu apa? Itu sepatu KW loh Tuhan. Kata Tuhan, ya sepatu KW. Padahal Tuhan mungkin mau ngasih sepatu yang jauh saudara lebih bagus dari itu. 10 kali lipat lebih jauh lebih bagus dari itu. Saudara, kehendak Tuhan tuh enggak murahan loh saudara. Makanya orang kalau hidupnya saudara fokus pada kehendak Tuhan pasti jadi orang luar biasa saudara. Pertanyaannya saudaraku, banyak orang ngomong gini sama saya. Pak, susah. Dari mana kita tahu ini kehendak Tuhan atau bukan? Gimana caranya? Caranya sangat simpel, mudah, sederhana. Yang menghalangi Tuhan menyatakan kehendaknya kepada diri kita karena hati dan pikiran kita sudah penuh dengan kehendak diri kita sendiri. Sehingga Tuhan bicara tentang kehendaknya, saudara nggak tahu itu kehendak Tuhan. Karena apa? Sudah dipenuhi seperti orang cari pacar. Saya suka nih siarkan ini juga di mimbar. Saya udah tahu nih. Konseling pernikahan. Saya udah tahu nih. Ini sebenarnya nih nggak pas nih. Terus seandainya saya katakan kamu jangan dengan dia, kamu mau apa? Udahan apa terus? Pergi dari gereja ini Pak. Gitu saudara. Ada juga nggak mau konseling. Atau dia punya rencana gak mau ngomong apa-apa. Tujuannya apa saudara? Takut dilarang sama Pak Yusuf. Pak Yusuf gak suka lurang-larang saudaraku. Emang gue Tuhan lurang-larang segala. Cuman kadang-kadang saya suka nyampaikan. Sudah diuji benar-benar. Kamu sudah sungguh-sungguh. Ngasih kode aja saudara. Ngasih kode. Karena saya tahu saudara. Kalau orang udah jatuh cinta saudara. Tai kotok kayak coklat. Tahu tai kotok, kotoran ayam kayak coklat, saudara. Udah gak bisa dilarang-larang. Saya udah tahu itu. Cuma kadang suka ngingetin. Aduh, kamu dapetin apa nih? Aduh, kamu dapat bajing loncat nih. Tahu bajing loncat, saudara? Senang loncat-loncat, saudara. Tapi, saudara, enggak ngeh. Kalau udah terjadi baru, aduh nyesal deh. Salah satu itu contoh saudara. Nah sekarang poinnya ini saudara. Saudara sekarang ini mau jadi orang percaya seperti apa? Jadi orang percaya seperti yang Tuhan kehendaki, atau jadi orang percaya seperti yang gue mau? Ya gue mau jadi seperti ini. Tuhan gak mau kamu seperti itu. Saudara paksa Tuhan. Tuhan saya harus jadi seperti ini. Kata gue gak mau. Masa Tuhan harus ngikutin kehendak saudara? Berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan. Namanya Tuhan, Tuhan tuh maha kuasa. Saudaraku gak bisa didikte sama kita. Makanya Tuhan ngasih kehendak bebas. Mau ngikut kehendakku atau kehendakmu. Nah saudaraku, ketika Adam mendengar kehendak si jahat, Adam kehilangan Tuhan. Setelah itu Adam masih percaya sama Tuhan enggak? Percaya setelah Adam diusir dari Taman Eden, saudara. Adam masih percaya sama Tuhan enggak? Masih. Buktinya apa? Adam membuat pola ibadah yang bukan dikehendaki Tuhan.
Anak-anaknya mulai beribadah dengan pola sendiri, membakar korban bakaran, itu membakar korban bakaran. Mulai berdiri agama-agama, saudara. Pola ibadahnya menurut kehendak sendiri. Sekarang juga gereja-gereja. Ada aliran karismatik, ada aliran Pentakosta, ada aliran Katolik, ada aliran GKI, ada aliran Advent, ada aliran Yahweh, ada aliran macam-macam. Menurut kehendakku ini ibadah yang baik. Menurut kehendakku ini ibadah yang baik. Menurut kehendakku ibadah yang baik. Padahal ibadah yang sejati itu sudah ditulis di dalam Roma pasal 12 ayat 1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup ya dan kudus. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita bikin versi. Ibadah gua kayak gini. Ibadah gua kayak begini. Haduh, padahal Tuhan udah ngajar. Saatnya orang akan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Itu ibadah yang benar. Kenapa saudara? Masing-masing bawa kehendak. Maka terjadilah aliran-aliran. Wah, berbagai macam aliran. Keluar lagi. Coba saudara renungkan ya. Ini semua kan orang percaya Tuhan. Orang beragama itu orang percaya Tuhan. Agama ini ngomong kalau ibadah harus seperti ini. Agama itu ngomong kalau ibadah harus seperti ini. Tuhan inginnya seperti ini. Tuhan inginnya seperti itu. Tuhan yang sama kau kehendaknya beda-beda. Bikin kacau manusia. Tuhan itu kalau gitu saudara caranya. Itu kehendak manusia saudaraku. Membuat segala macam saudara. Maka saya ingin mengajak saudara semua. Kalau saudara ingin Tuhan bekerja dalam hidup kita. Ingin menyatakan saudara kebesaran dan kuasanya dalam hidup kita. Doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu. Datanglah pemerintahannya dalam hidup kita. Artinya datanglah saudara kuasanya dalam hidup kita. Datanglah kemuliaannya dalam hidup kita. Datanglah saudaraku segala yang ada di surga dalam hidup kita. Maka jadilah kehendakmu. Tuhan ingin kita jadi orang percaya yang seperti itu. Yesus meneladani saudaraku. Memberi teladan kepada kita. Sampai titik terakhir saudara dalam pergumulan di Taman Getsemani. Jikalau boleh Bapa. Mungkin secara pribadi Yesus ingin cawan ini berlalu. Tetapi Yesus tidak mau saudara mengambil itu. Yesus berkata, tetapi jadilah kehendakmu. Ternyata enggak berlalu, ya udah. Dia ikuti kehendak Bapaknya sampai di kayu salib saudaraku. Dia datang hanya untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki. Jadi enggak ngawur saudara, bukan sekedar ngaku, gue orang percaya. Orang percaya kayak apa? Semua juga orang ngaku, orang agama lain juga ngaku, gue orang percaya Tuhan. Tapi orang percaya kayak apa? Yang Tuhan kehendaki, jadilah kita orang percaya seperti, bukan seperti, jadilah orang percaya yang Tuhan kehendaki. Saudara perhatikan ya, saya mau mengutip satu ayat di dalam Mazmur 143 ayat yang ke-10. Perhatikan saudara, ini permohonan orang yang diurapi Tuhan itu seperti ini saudara. 143 ayat 10. Ya, Mazmur 143 ayat 10 dikatakan begini. Ajarlah aku melakukan kehendakmu, sebab engkaulah Allahku. Ya, kiranya rohmu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Pertama dia minta supaya diajari kehendaknya. Yang kedua mohon dituntun oleh rohnya. Wah, makanya Tuhan sayang sama Daud saudaraku. Seperti ini doanya. Ayo saudara selidiki tiap hari doa. Doanya apa? Tuhan,
ini ada bisnis nih, tolong ya Tuhan supaya deal nih. Tuhan ini ada ini nih, ini sepertinya Tuhan tuh ngelakuin yang kacang-kacangan gitu saudaraku. Akhirnya kita jadi orang percaya seperti orang yang gak kenal Tuhan. Kita jangan mendikte Tuhan saudaraku. Lihat Petrus. Tuhan punya kehendak sama Petrus. Dan kenapa Tuhan menyatakan kehendaknya sama Petrus? Saudaraku, saat Petrus diberkati dengan 2 perahu ikan yang penuh hampir tenggelam. Ya, kenapa Petrus dapat itu? Dia melakukan kehendaknya. Tebarkan jalamu. Dia tebarkan sekalipun itu mustahil. Wah, ini calon murid yang bagus nih. Mau dengar-dengaran nih. Saudara bisa ada di gereja. Bisa belajar tapi belum tentu mau melakukan. Nah setelah itu saudara selesai, kan sedang banyak berkat. Pas sedang saat banyak berkat, Yesus ngomong gini sama Petrus. Mulai hari ini kamu akan kujadikan penjala manusia. Ikutlah aku. Petrus gimana? Nanti Tuhan doa 3 hari 3 malam dulu nih. Apa ini kehendakmu bukan? Benar enggak nih Tuhan? Wah, enggak gampang nih. Wah, perlu bergumul dulu enggak? Petrus gimana saudara? Dia tinggalkan jalannya, dia tinggalkan perahunya, dia tinggalkan berkat ikan yang 2 perahu itu. Dia pergi dan dia meninggalkan segalanya mengikut Yesus. Saudara baca Lukas pasal yang ke-5 nanti ya. Jangan sekarang nanti. Suka baca enggak? Baca. Dia tinggalkan saudara. Maka Tuhan menyatakan ternyata selama ini Petrus ini orang saleh loh saudara. Ya. Ketahuan dia dari mana? Saudara baca di dalam Kisah Para Rasul, dia belum pernah makan makanan yang haram saudara. Sampai harus dipaksa sama Tuhan akhirnya harus makan. Ya. Ternyata dia orang saleh, tapi orang saleh yang salah. Ketemu Yesus saudara, diubah kesalehan dia yang manusiawi itu, yang agamawi itu diubah menjadi kesalehan yang kudus. Kesalehan yang benar. Maka Petrus ikut saudaraku, ikut Tuhan Yesus. Rasul yang galak ini Petrus itu saudara. Dia tinggalkan, ngikut kehendak Tuhan. Maka ketika dia ngikut kehendak Tuhan, kemuliaan Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam hidup Petrus. Saudara ingin Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan mengerjakan apa yang dia kehendaki. Bukan Tuhan mengerjakan apa yang kita kehendaki. Tuhan gak terlibat dengan kehidupan Adam saudara. Setelah berpisah Tuhan dengan Adam, Tuhan gak terlibat lagi. Adam hanya hidup dengan kehendak dirinya sendiri. Tapi tetap Adam sebagai orang yang percaya sama Tuhan. Tapi tidak mengikuti kehendak Tuhan lagi. Tapi dia ngaku percaya. Maka saudara baca sekarang dalam Matius 7 ayat yang ke berapa? Ayat 21. Ini peringatan dari Tuhan loh saudara. Matius 7 ayat 21. Come on. Yang mantap bacanya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku. Berserusnya sekali ya. Jangan ditambahin Yusuf. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan. Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus begitu fokus saudaraku. Mengingatkan kepada kita. Jadi orang yang berseru-seru sama Tuhan berarti orang yang percaya ya saudaraku. Tapi orang percaya ini gak pernah melakukan kehendak Tuhan. Coba aja di gereja kita, menurut saudara carousel itu kehendak Tuhan bukan? Menurut saya kehendak Tuhan. Tapi susahnya kayak apa saudara untuk bercarousel. Padahal gak usah pergi dari rumah. Tinggal zoom-zooman ya. Bukan sun-sunan, zoom-zooman ya. Atau juga di Google Meet bisa sekarang banyak ya. Atau di WhatsApp video ya. Betul ya? Jangan malu-maluin gue nih, gue salah ngomong nih. Ya, banyak saudara sekarang alat-alat tinggal klik langsung saudara bisa.
Kemudian di gereja memberikan sistem, diajarin sistem carousel itu seperti apa. Juga nggak mau taat. Enggak, gue mau carselnya kayak gaya gue aja. Ya silakan, nggak ada berkat saudaraku. Kekeh bawa karab saudara, itu tuh pribadi Adam orang seperti ini tuh. Percaya Tuhan tapi bawa karab sendiri. Makanya kehendak Tuhan gak pernah jadi sama dia saudaraku. Saudara, yang kedua. Yang paling jelaslah di gereja kita sering ini dibagikan. Supaya lebih jelas saya bagikan lagi hari ini. Bicara tentang kehendak Tuhan. Kita baca Kejadian 12 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Satu ayat dulu saudara. Tuhan punya kehendak gak sama Abraham? Punya. Nah, kalau Abraham sudah punya kehendak saudara, ketika Tuhan ngomong, pergilah kau dari rumah, dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini. Menurut saudara sesuatu yang mudah yang susah. Susah. Udah saudara gak usah jawab, saya jawabin lah. Susah saudaraku. Pasti susah saudara. Nah kenapa Tuhan mau menyatakan kehendaknya kepada Abraham? Kenapa? Karena ternyata Abraham itu selalu mencari kehendak Tuhan. Kan tadi saudara ngomong, Pak susah tahu kehendak Tuhan tuh. Gampang. Coba hatimu, pikiranmu, doamu terus hanya bertanya. Bapa, aku hanya ingin kehendakmu Bapa. Bapa, aku hanya ingin kehendakmu. Udah jangan terlalu banyak doa syafaat saudara. Aduh. Doa terus. Begitu Tuhan, wah aku senang dengar doanya nih. Memang aku ingin menyatakan kehendakku. Bluk dikasih. Saudara gak akan, aduh. Ini kehendak Tuhan bukan? Enggak akan saudara, kalau Tuhan ngasih itu diberikan dengan imannya, diberikan dengan keberaniannya. Apa yang saya tanya Tuhan, Tuhan ini Abraham diperhadapkan dengan yang sukar menurut saya. Kenapa dia mau pergi Tuhan? Kasih tahu rahasianya Tuhan. Yusuf, ketika aku menyuruh seseorang yang sedang mencari kehendakku, di situ aku akan memberikan iman kepada dia. Supaya dia berani melangkah. Oh, ternyata anugerah saudaraku. Tapi saudara harus penuh hatinya dengan kehendak Tuhan. Rindu sekali kehendak Tuhan saudara. Ya, Tuhan ngasih tahu saudara. Dalam hati saya saudara sangat ingin punya sekolahan. Sangat ingin saudara punya rumah buat orang tua masa depan saudara. Orang tua yang sudah siap menghadap Sang Halik saudara. Ya, saya nggak mau ngomong orang tua jompo meni di jompo-jompo teing. Udah orang tua yang dipersiapkan waktunya untuk menghadap Sang Halik. Saya ingin membuat rumah seperti itu. Doa, Tuhan ini kehendakmu bukan Tuhan, ini kehendakmu bukan Tuhan. Tolong kalau kehendakmu Tuhan taruh dalam hatiku. Buat aku berani melakukannya Bapa. Dikasih saudara. Pasti jadi saudara. Karena itu kehendak Tuhan. Pasti jadi. Kalau kehendak manusia belum tentu jadi. Tapi kalau kehendak Tuhan pasti jadi. Terus lanjut. Ayat yang kedua. Apa kehendak Tuhan atas Abraham? Lihat saudara perhatikan. Aku akan membuat. Nah ini Tuhan mau membuat nih kehendaknya. Membuat engkau. Membuat Abraham menjadi apa? Menjadi bangsa yang besar. Itu kehendaknya. Itu kehendak Tuhan sama diri Abraham. Nah Tuhan juga punya kehendak atas diri saudara dan saya. Sebagai orang percaya. Cuma sayang tadi saya katakan kita hanya ingin jadi orang percaya seperti yang kita sudah rencanakan, yang kita kehendaki. Akhirnya cuma gitu jadinya. Ya seperti gitulah, seperti yang saudara mau. Padahal saudara tuh mungkin Tuhan mau menjadikan sesuatu yang lebih dahsyat lagi. Karena saya gak yakin Tuhan tuh cuma ngejadiin saudara cuma untuk gitu-gitu aja, saya gak yakin tuh. Saya gak yakin saudaraku. Kalau saya baca firman Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat.
Wah, kehendaknya tuh dahsyat, saudara. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Kedua, memberkati engkau. Yang ketiga, membuat namamu masyhur. Yang keempat, engkau menjadi berkat. Ayat yang ketiga. Yang kelima, memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Yang keenam, mengutuk orang yang mengutuk engkau. Yang ketujuh, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Itu kehendak Tuhan sama Abraham. Itu rencana Tuhan atas Abraham. Kita lihat ayat yang keempatnya, saudara. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Seperti yang dikehendaki Tuhan kepadanya. Abraham pergi. Nah, Tuhan memberikan iman, saudara. Apa yang difirmankan itu jadi iman dalam Abraham. Maka dia pergi, saudara. Oh, hanya orang gendeng menurut saya berani pergi gini, saudara. Memang kalau ikut Tuhan kita akan dibuat seperti orang gendeng, saudara. Karena orang gak ngerti, kok bisa begitu dia ya? Kok berani begitu dia ya? Iya, saudara. Coba aja, saudara. Ketika Tuhan berkehendak, Yosua, kau kelilingi itu benteng Yeriko. Itu kan kehendak Tuhan. Oh, siap-siap. Kan cuma keliling. Kan kayak orang gendeng, saudara. Keliling. Keliling. Kan kayak orang gendeng. Kalau saudara nyaksikan di situ, ngapain ya tuh orang? Ayo, seandainya saudara ada di sana. Ngapain ya? Atau mungkin saudara gak ikut keliling, cuma nonton. Males gua gila-gilaan kayak gitu. Bisa kita ngomong seperti itu, saudaraku. Tapi karena mengikuti kehendak Tuhan, roboh tuh benteng, saudara. Hati-hati, saudara. Ketika Tuhan menyuruh sesuatu kepada kita, kita akan dibuat seperti orang gendeng, saudara. Seperti orang gak waras, saudara. Kita inginnya yang nature aja lah, yang nature aja lah, yang biasa-biasa aja lah. Nggak usah yang gitu-gitulah. Nah, jadi orang percaya cuma jadi begitu, saudara. Ya, podo bae, saudara. Sama aja dengan orang yang nggak percaya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini contoh Abraham. Jadi nggak semuanya. Jadi, saudara. Sampai hari ini nama Abraham dikenang orang gak? Hampir tiap kebaktian mungkin ada yang nyebut nama Abraham. Ayo mulai hari ini, saudaraku. Jangan sekedar jadi orang percaya, tapi ada fokus menjadi orang percaya yang seperti apa. Jadilah orang percaya seperti yang Tuhan kehendaki. Saudara, ini yang terakhir. Yusuf, saudara, Tuhan punya kehendak gak sama Yusuf? Punya. Kau akan aku buat menjadi orang seperti ini. Nah, bagaimana cara Tuhan membuatnya? Dirontokkan seluruh kemampuan Yusuf, saudara. Tuhan rontokkan, cara merontokkannya gimana? Mungkin buat orang lain penderitaan. Kok jadi budak ya? Sebenarnya itu proses, saudara, proses kelahiran manusia baru Yusuf. Proses menjadi manusia berpribadi Tuhan. Dibuatnya jadi budak. Saat seperti itu, saudara, Yusuf tidak punya kemampuan apapun. Selain dia hanya bersandar pada kemampuan Tuhan. Kadang-kadang, saudara, waktu kita mau Tuhan menjadikan kehendaknya, Tuhan harus copot, saudara, kemampuan diri kita. Tuhan harus copot pengertian kita, saudara. Dengan cara gimana? Dibuatnya kita itu, saudara, seperti menghadapi satu benteng. Kok gua gak bisa ya? Nah, di situ baru kita teriak ke atas. Baru kita doa puasa. Baru kita minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, sedang diajar. Diajar, saudaraku. Saudaraku, Yusuf jadi budak. Kata Tuhan, udah lulus loh. S1 kamu sudah lulus. Masuk S2, saudara. Penjara kuliahnya. Saudara, bukan ke Unpar, saudara. Penjara, masuk penjara, saudara. Di penjara para raja dimasukkannya dia. Wah, kuliah lagi sama raja-raja di dalam, saudara.
Belajar tentang tata negara, tentang undang-undang negara, tentang segalanya. Mungkin Yusuf belajar di sana, jadi ngerti. Oke, udah waktunya nih. Kehendak Tuhan dijadikan. Kat, kasih mimpi tuh. Si Aun. Aunnya dikasih mimpi, saudara. 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus. Jadi bego Firaun tuh, saudara. Seluruh orang Mesir jadi bego, gak ngerti mimpi itu. Begitu Yusuf dengar. Aduh, itu mah gampang sekali. Dijelasin gini-gini. Tuanku, carilah orang bijaksana supaya melakukan ini. Dikasih caranya juga sudah jalan keluarnya. Firaun, adakah aku mendapati orang seperti ini? Udah kau aja yang aku lantik. Jadi Perdana Menteri, saudara. Itulah kehendak Tuhan. Permulaannya seperti sukar, saudara. Tapi sebenarnya bukan sukar. Saudara sedang belajar bagaimana hidup dengan cara Tuhan. Uji sekarang hidup kita, cara-cara kita masih pakai cara Tuhan atau cara diri kita. Makanya jangan heran mentok kiri dan kanan, saudara nggak maju-maju, ngeden aja di situ. Terlalu angkuh, terlalu sok. Aduh. Kalau kita nggak mau, saudara, dipenuhi dengan kehendak Tuhan. Tuhan pun nggak maksa, ya udah lu jalan aja. Akhirnya apa? Potensi kita tidak sebagaimana yang Tuhan rencanakan. Kapasitas kita tidak seperti yang Tuhan katakan. Padahal Tuhan bilang, kamu adalah garam dan terang dunia. Artinya apa? Tegar. Tegar itu apa? Terang dan garam. Singkatannya tegar. Terang dan garam dunia. Ini bicara kapasitas yang gede, ini bicara potensi yang besar dalam diri saudara dan saya. Tapi karena kita udah hidup dengan manusia yang jatuh dalam dosa, yaitu manusia yang ingin hidup dengan kehendak dirinya, itu jatuh dalam dosa tuh kita ingin hidup dengan keinginan diri kita. Akhirnya apa? Enggak jadi kehendak Tuhan. Waktu Tuhan menjadikan Adam, bukan untuk dijadikan susah payah. Tapi Adam telah memilih untuk mau hidup dengan susah payah dan dengan pengertiannya sendiri. Akhirnya dia hidup dengan pengertian sendiri, bukan dengan pengertian Tuhan. Mari saudaraku, lewat kesukaran yang hari ini kita hadapi. Dan yang akan lebih sukar lagi sudah menanti kita di depan mata kita. Hari ini adalah hari pelatihan. Kalau mulai saat ini saudara mulai belajar, mengandalkan bagaimana cara kerjanya Tuhan. Mengandalkan apa yang Tuhan mau lakukan ke depan saudara. Saudara akan excellent menjalani kehidupan yang serba sukar ini dengan penuh antusias. Bukan dengan, kayak orang sakit gigi. Gajian gua dipotong 50% sekarang. Gua dirumahkan. Ini gara-gara si corona nih kurang ajar nih. Si corona dimarahin. Terus apa lagi? Udah gini, bayaran anak sekolah gak dipotong. Tetap kudu 100%, gaji gue dipotong, gimana sih gak adil nih. Mulai berkeluh kesah saudara. Jangan saudara, tetap tenang. Ya, mulai belajar, Bapa ampuni aku kalau selama ini aku hidup dengan kehendak diriku sendiri. Mulai hari ini Bapa, aku ingin jadi orang percaya sebagaimana yang Engkau rencanakan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Mari Bapa, terus saudara berdoa seperti itu. Tuhan akan menyatakan kehendaknya, entah lewat mimpi, entah lewat bacaan firman, entah lewat apa, lewat ayat-ayat ini. Ketika Tuhan menyuruh saya, saudara, saya tuh tanya, Tuhan, nanti gimana nih ngejalaninnya Tuhan? Karena banyak teman-teman, wah susah katanya. Coba saudara buka Yesaya ini, tutup sama ini. Yesaya 45. Ya, saya kutip Yesaya 45 saudara ya, sebentar.
Yesaya 45 ayat, ini janji Tuhan kepada saya saudara. Ayat yang kedua. Ketika saya Tuhan, kalau engkau tidak berjalan di depan aku gak berani. Kalau engkau yang bukan yang melakukannya aku tidak mau Tuhan. Aku gak siap Tuhan. Saya jujur-jujuran aja saudara. Waktu saya ingat pertama ketika saya dipanggil di puncak, ada seorang hamba Tuhan datang ke saya, langsung dia tumpang tangan, langsung dia ngutip Yesaya 45 ayat 2 ini. Saya ingat saudara itu 30 tahun yang lalu. Saudara, dia berkata begini, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Aku hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, aku hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Saudara tahu harta benda terpendam? Orang lain gak bisa lihat, saudara bisa lihat. Orang lain gak tahu, saudara tahu. Aku akan nyatakan kepada kamu harta benda, saudara. Enggak begitu aja, saudara. Nah jadi saudaraku, ketika saya dapat materai ini, siap Tuhan. Jalan, saudara. Oh, enggak gampang, saudara. Jadi sekali lagi saya sampaikan pada hari ini. Jangan sampai kehendak diri saudara membuat saudara tidak bisa melihat kehendak Tuhan. Atau dia menjadi benteng penghalang antara Tuhan dengan saudara. Mari teman-teman pemain musik, musisi-musisinya Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengajar. Doa, jadilah kehendakmu. Pakai doa itu menjadi fokus doa saudara. Dan ketika Tuhan menyatakan kehendaknya, ikuti saudara. Nggak ada yang terlambat. Ya, Petrus pun dipanggil sudah tua saudara. Abraham dipanggil pun sudah tua. Nggak ada yang terlambat. Tuhan bisa mengubah 2 tahun, 1 tahun. 1 tahun yang luar biasa. Dibandingkan dengan 70 tahun yang lalu. Amin saudaraku. Saudara punya Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Haleluya Yesus. Ajar ku mengerti segala rencanamu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Sekali lagi saudaraku, saya undang yang di rumah supaya sambil bangkit berdiri berkata, ayo bangkit berdiri saudaraku. Ikuti sebagaimana yang saya katakan. Saudara sedang beribadah di rumahmu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bimbing kami Tuhan. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berserah hanya padamu. Katakan Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu.
Katakan Tuhanku. Tuhanku, Heran perbuatanmu. heran Perbuatanmu, Engkau sanggup Tuhan, sanggup mengadakan segala yang Amin ya Tuhan, amin ya Tuhan. Kehendak-Mu, katakan Bapakku, Bapakku, haleluya Tuhan. Segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengenang segala yang kuperlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Amin Yesus. Kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah. Saudaraku, saya sampaikan ini saudaraku, dengan cintanya Tuhan. Tuhan yang maha kuasa itu saudara, yang maha kaya raya itu, yang maha bisa itu, yang maha besar itu, ingin saudaraku menyatakan kehendak-Nya, rencananya dalam hidup kita. Namun yang seringkali menjadi penghalang bagi Tuhan, yaitu apa saudara? Rencana dan kehendak diri kita sendiri saudaraku. Sehingga saudara tidak ingin lagi hidup dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itulah tipu muslihat iblis saudaraku. Saudaraku, Adam, Tuhan punya rencana terhadap Adam saudara, terhadap Hawa. Dibuatnyalah Taman Eden yang begitu indah, di sana segalanya sudah ada. Namun saudaraku, karena dia mendengar tawaran kehendak yang lain, dia ikuti kehendak si jahat itu saudara. Apa yang terjadi? Maka konsekuensi dari Adam, dia harus hidup dengan bersusah payah. Saudaraku, mari hari ini semuanya mari kembali saudaraku. Katakan, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Jadilah rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tarik kami kembali Tuhan. Tarik kami kembali Tuhan ke dalam rencana dan kehendak-Mu. Bawa kami Tuhan di dalam jalan-jalan-Mu itu. Bawa kami Tuhan di dalam kehendak-Mu itu.
Karena kami tahu Tuhan, si jahat ingin membawa kami keluar dari rencanamu. Ingin keluar dari kehendakmu. Pegang kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa memegang kami. Yang mengokohkan dan meneguhkan hati kami Tuhan untuk tidak terbawa. Dan tidak tertarik dengan rencana kehendak si jahat itu. Dan kehendak diri kami sendiri. Bapa, kami sungguh ingin, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku, dalam seluruh hidup jemaat di gereja ini Tuhan. Seperti di surga Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Engkau yang sudah mengingatkan kami, menegur kami. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan untuk peringatan-Mu itu. Hari ini kami mendengar, Tuhan, dengan kuasa dan kebesaran-Mu, mampukan kami melewati masa yang sukar ini. Mampukan kami menjalaninya dengan berhasil dan berkemenangan. Mampukan kami Tuhan bersaksi di tengah-tengah kesukaran ini. Menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Buat mereka sesuatu yang sukar. Tapi bagi orang yang percaya, yang mengandalkan Engkau. Kesukaran adalah mujizat. Kesukaran adalah kemuliaan. Kesukaran adalah berkah dari Engkau Tuhan. Hamba sudah membaca di Alkitab, di mana ada kesukaran di situ ada kemuliaan-Mu. Dan ini terjadi Tuhan. Diberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, rumah tangganya, kesehatannya. Segala yang diperbuatnya Tuhan diberkati oleh Engkau. Kami memberkati bangsa dan negeri ini. Dibuatnya bangsa ini luput Tuhan dari kesukaran akibat corona ini. Berkati Presiden kami, Bapak Jokowi, beri hikmat kepada dia, pengertian daripada-Mu. Supaya dia terus memimpin bangsa ini. Bukan dengan pengertiannya, tapi datang hikmat daripada Engkau. Berkati kesehatannya, tetap kuat, dan diberkati Tuhan segala yang dilakukannya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memberkati negeri ini. Saudaraku, kita akhiri ibadah hari ini. Mari angkat kedua belah tangan saudara, tadahkan di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dicintai dan dikasih oleh Bapa, terimalah sekarang segala berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Dialah yang membuat engkau berhasil, beruntung dan berkemenangan. Dan terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Yang memberikan pertolongan, penghiburan dan kuasa. Menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, berikut saya akan memberitahukan pengumuman, mari kita sama-sama memperhatikan. Yang pertama untuk kegiatan doa sepekan akan diadakan doa proof tanggal 22 September dimulai pukul 8 malam. Ini akan dilaksanakan melalui Zoom, mari anak muda Youth Zone sama-sama kita bergabung dalam doa proof ini. Kemudian akan diadakan juga breakthrough prayer hari Jumat tanggal 25 September dan akan mulai pukul 19.30. Breakthrough prayer ini akan dilaksanakan melalui live Instagram. Mari sama-sama kita boleh mengikuti breakthrough prayer ini dengan antusias. Kemudian kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara, untuk kesetiaannya memberikan persembahan. Kemudian untuk persembahan tetap dapat diberikan baik kolekte persepuluhan, persembahan syukur, juga persembahan gedung dapat ditransfer melalui rekening BCA, kemudian dapat juga melalui OVO scan QR code di sebelah kanan saya. Kemudian untuk selanjutnya ibadah Youth Zone on-site akan diadakan di gedung City Square ini di lantai 4
pada hari Sabtu tanggal 26 September jam 5. Untuk info selanjutnya dapat Youth Zone diinfokan melalui WhatsApp masing-masing grup, juga melalui Instagram. Kemudian untuk ibadah raya online akan diadakan kembali minggu depan pukul 9.30. Mari kita sama-sama mengikutinya dengan penuh antusias. Dan kemudian setelah ibadah ini Bapak Ibu Saudara boleh mempersiapkan anak-anaknya. Akan diadakan ibadah anak pukul 10.45. Langsung setelah ibadah ini mari persiapkan anak-anaknya. Kita dampingi mereka untuk mereka juga boleh mengenal Tuhan lebih lagi. Sekian saudara pengumuman. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe channel Bandung City Blessing. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.